Selamat pagi teman-teman dan para dosen. Perkenalkan, nama saya Michelle Swendi dengan NIM 040 60 1211 0018 dari jurusan Hospitality and Tourism angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya marketing manajemen dalam industri pariwisata dan perhotelan, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan di masa depan. Jadi definisi dari marketing sendiri adalah sebuah proses bagi perusahaan untuk menciptakan sebuah value atau nilai untuk customer dan membangun sebuah relationship yang kuat dengan customer kita supaya customer kita tuh dapat merasakan value yang kita akan berikan. Setelah mengetahui definisi marketing, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 konsep marketing yang paling penting dan pastinya berkaitan dengan industri pariwisata dan perhotelan. Untuk konsep yang pertama ada needs, wants, and demand, atau sering sekali disebut dengan kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Sekarang kita langsung masuk aja ke contohnya ya. Untuk kebutuhan, contohnya itu kayak aku mau liburan ke Bali, aku mau liburan ke Jepang gitu. Untuk keinginannya, aku tuh pingin tinggal di hotel A, aku pingin di hotel B, atau yang lain-lain. Nah, untuk permintaannya itu, apakah kita mampu buat bayar tinggal di hotel ini? Apakah kita mau bayar? Jadi, konsep dari needs, wants, and demand itu sering sekali dipakai oleh manajer dan perencana produk untuk menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan para customernya nanti. Setelah kita mengetahui kebutuhan, keinginan, dan permintaannya, akan muncul sebuah produk. Nah, contoh dari produk ini adalah seperti membangun sebuah hotel atau membangun sebuah tempat permainan seperti Dufan, Disneyland, dan lain-lain. Konsep yang ketiga adalah value, satisfaction, and quality. Jadi pertama kita tuh harus tahu value apa yang bakalan didapetin oleh customer kita dan berapa biayanya. Apakah biayanya terjangkau atau tidak terjangkau. Lalu untuk satisfaction-nya itu merupakan kepuasan customer. Apakah sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi setelah kita mengetahui value dan satisfaction-nya, itu akan mempengaruhi quality atau kualitasnya. Selanjutnya, konsep yang keempat adalah exchange, transaction, and relationship. Contohnya, kita itu membuat sebuah acara di hotel A, tapi kita kan nggak kenal sama yang punya hotel. Jadi, untuk membangun sebuah relationship, kita membutuhkan manajer untuk berkomunikasi, memberikan informasi, dan untuk melakukan transaksi. Konsep yang kelima ini adalah konsep yang terakhir, yaitu market. Di sini market akan menyesuaikan pasarnya secara otomatis. Jadi kesimpulan dari kelima konsep marketing yaitu needs, wants, and demand akan menciptakan sebuah produk. Begitu kita puas dengan value-nya dan sesuai dengan kenyataan, maka terjadi pertukaran atau exchange dan akan terjadi sebuah transaksi dan relationship. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu tantangan yang harus kita hadapi di masa depan. Nah, aku mau ambilin contoh dari pandemi COVID-19 nih yang sedang kita hadapi saat ini. Karena adanya pandemi ini membuat perekonomian di Indonesia itu agak kacau dan banyak sekali sektor pariwisata yang harus berhenti dan ditutup karena para turis tidak boleh masuk ke Indonesia dan dilakukannya lockdown. Dampak dari dilakukannya lockdown ini, banyak karyawan yang harus dipecat dan karyawan tersebut menjadi pengangguran. Jadi di sini tugas kita itu untuk melakukan inovasi dan kita harus berusaha untuk beradaptasi di tengah pandemi ini dengan memanfaatkan teknologi digital, dan kita juga harus beradaptasi di tengah pandemi ini dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Kita juga harus menentukan
kebutuhan, keinginan, dan minat di pasar sana dengan cara memberikan kepuasan secara efektif dan efisien, dengan cara meningkatkan kesejahteraan para konsumen kita dan para masyarakat. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya marketing manajemen itu sangat penting untuk industri pariwisata dan perhotelan karena dapat mengendalikan program yang akan dirancang dan kita juga dapat memenuhi kebutuhan para customer kita yang ada di pasar dan kita juga bisa mencapai sebuah tujuan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.